Manusia pada dasarnya egois. Mereka mencari sesuatu yang bisa menguntungkan mereka, bukan sekadar orangnya. Kamu akan dianggap penting selama ada sesuatu darimu yang berharga. Begitu habis nilainya, kamu bisa saja dibuang seperti puntung rokok di asbak murahan. Pertanyaannya, apakah kamu rela jadi sekadar figuran sekali pakai, atau kamu memilih menjadi sosok yang selalu dicari? Bahkan ketika orang lain berusaha pura-pura tidak membutuhkanmu. Hidup bukan tentang menjadi baik hati tanpa arah. Hidup adalah tentang memahat nilai yang membuatmu tak tergantikan. Kamu tidak akan pernah dihormati hanya karena bernafas. Kamu dihormati karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dimiliki sembarang orang. Dan ketika 7 hal ini tumbuh dalam dirimu, kamu akan jadi orang yang mereka buru mati-matian, entah mereka suka atau tidak. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel Spiritual Jiwa dengan memberikan like, komentar, dan share. Karena dukungan kalian yang sangat luar biasa, sangat berarti buat kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang inspiratif dan penuh makna. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan rejeki yang berlimpah. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pertama, kamu punya kompetensi yang tak terbantahkan. Di dunia ini, orang tak peduli siapa kamu, asal kamu bisa menyelesaikan masalah yang mereka tidak sanggup atasi. Kompetensi adalah magnet, bukan sekadar pengetahuan dangkal, tapi keterampilan nyata yang bisa mengubah situasi. Begitu kamu bisa menyelesaikan persoalan yang membuat orang lain frustrasi, maka mereka akan terus mencari jejakmu, sekeras apapun kamu berusaha menghilang. Kompetensi membuatmu berbahaya, karena orang yang benar-benar ahli bukan hanya dicari, tapi juga ditakuti. Mereka tahu tanpa kamu, keadaan bisa hancur. Dan itulah mengapa kompetensi adalah senjata paling tajam dalam perburuan manusia. Orang akan lebih memilih kehilangan uang ketimbang kehilangan orang yang sanggup mengendalikan kekacauan. Namun kompetensi bukan barang instan. Itu lahir dari obsesi, kegigihan, dan jam-jam panjang yang orang lain anggap gila. Kamu akan dilabeli aneh, keras kepala, bahkan sinting. Tapi ketika hasilnya muncul, semua yang dulu merendahkanmu akan berubah jadi peminta-minta yang mengetuk pintu keberadaanmu. Ingat ini, orang tidak mengejarmu karena kamu manis, sopan, atau ramah. Mereka mengejarmu karena kamu membawa sesuatu yang mereka tidak bisa ganti. Kompetensi itu candu, dan sekali orang kecanduan dengan hasil darimu, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar lepas. Kedua, kamu memiliki nyali yang orang lain takut miliki. Mayoritas manusia pengecut, mereka gemetar menghadapi risiko, mundur saat merasa tertekan, gentar saat merasa terintimidasi, dan lari dari kenyataan pahit. Tapi jika kamu punya keberanian untuk bicara apa adanya, bertindak di saat orang lain membisu, dan melangkah di jalur yang penuh duri, maka kamu akan jadi sosok langka yang diburu semua orang. Keberanian itu menular, tapi sulit dilahirkan. Orang bisa pintar, kaya, atau pandai bicara, tapi tanpa keberanian, semua itu hanya tempurung kosong. Ketika kamu punya nyali yang membuatmu berdiri tegak di hadapan badai, maka kamu otomatis jadi orang yang mereka cari untuk dijadikan perisai, panutan, atau sekadar teman seperjalanan. Namun keberanian bukan sekadar maju tanpa perhitungan. Kadang keberanian itu diam saat semua ribut, melangkah mundur saat semua maju membabi buta, atau tetap jujur meski harga yang harus dibayar mahal. Itulah keberanian sejati, konsistensi untuk tidak tunduk pada ketakutan, meski semua orang di sekelilingmu jatuh tersungkur. Dan begitulah keberanian menjadikanmu magnet. Magnet yang tidak hanya dicari untuk dilindungi, tapi juga untuk diikuti. Karena pada akhirnya, manusia lebih memilih berjalan di belakang orang yang berani, yang bisa dipercaya, ketimbang berjalan sendiri dengan hati yang ciut. Ketiga, kamu mampu memberi rasa aman. Dunia ini penuh ketakutan, ketidakpastian, dan kegelisahan. Orang-orang mencari tempat bernaung,
dan siapapun yang mampu memberi rasa aman akan selalu dicari. Rasa aman itu bisa berupa kepastian, kepercayaan, atau sekadar kehadiranmu yang membuat orang lain tenang. Kalau kamu bisa jadi jangkar di tengah badai, orang akan mencarimu, bahkan ketika mereka membencimu sekalipun. Rasa aman adalah mata uang yang lebih berharga daripada uang itu sendiri. Orang rela membayar mahal, tunduk, bahkan menelan harga diri, hanya demi merasa terlindungi. Jika kamu punya aura yang membuat orang yakin mereka tidak akan jatuh saat ada kamu, maka keberadaanmu akan menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Namun jangan salah paham, rasa aman yang kamu tawarkan bukan berarti selalu lembut dan penuh kompromi. Justru seringkali rasa aman datang dari ketegasan, dari kejujuran brutal yang menyakitkan tapi menyelamatkan, dari kepastian bahwa meski dunia ini busuk, kamu tetap bisa diandalkan. Pada akhirnya, orang tidak benar-benar mencari kesenangan. Mereka mencari pegangan. Dan jika kamu bisa menjadi pondasi itu, bahkan mereka yang tidak suka sekalipun akan diam-diam berharap kamu tidak pernah pergi jauh. Keempat, kamu punya prinsip yang tegas. Orang yang mudah digoyahkan akan mudah diremehkan. Dunia menghormati mereka yang punya garis yang jelas, hitam putih, batas yang tidak bisa ditawar. Prinsip yang teguh membuatmu seperti tembok kokoh. Orang mungkin membencinya, menabraknya, bahkan meludahi tembok itu, tapi pada akhirnya mereka tetap membutuhkan kekokohan itu untuk bersandar. Prinsip bukan berarti keras kepala tanpa arah. Prinsip adalah pondasi yang menegaskan siapa dirimu. Ketika semua orang berubah arah demi keuntungan sesaat, kamu berdiri tegak dengan integritas. Itu yang membuatmu berbeda. Itu yang membuat orang akhirnya menghargaimu, meski awalnya mereka mengutukmu. Namun berpegang pada prinsip berarti siap dibenci. Karena kebanyakan orang lebih suka yang fleksibel dan bisa diperalat. Tapi anehnya, justru orang-orang dengan prinsip kuatlah yang selalu dikejar-kejar saat keadaan kacau. Mengapa? Karena orang tahu, hanya merekalah yang tidak mudah dibeli dan bisa dipercaya menjaga sesuatu tetap lurus. Jangan pernah berharap semua orang suka padamu ketika kamu punya prinsip. Yang harus kamu tahu, orang tidak harus menyukaimu untuk mencarimu. Kadang mereka mencari bahkan ketika mereka membenci, karena sadar mereka membutuhkanmu dan tidak ingin kehilanganmu. Kelima, kamu memberi solusi, bukan drama. Hidup ini sudah penuh sampah, keluhan, drama, dan masalah kecil yang diperbesar. Dunia tidak kekurangan pengeluh. Yang langka adalah orang yang bisa memberi solusi. Jika kamu tipe yang tenang, tajam, dan langsung menembak inti masalah, maka kamu akan menjadi komoditas langka yang orang cari mati-matian. Solusi adalah emas dalam pasar kebisingan. Ketika semua orang sibuk menangisi luka kecil, kamu datang dengan jawaban dingin yang menyelesaikan. Itulah yang membuatmu menonjol. Orang bisa tidak suka dengan caramu yang brutal, tapi mereka tahu hanya kamu yang mampu menyelamatkan keadaan. Namun, solusi seringkali tidak manis. Solusi kadang pahit, keras, dan menyakitkan ego. Itu sebabnya orang kadang membencimu sekaligus membutuhmu. Mereka benci karena kamu merobek kenyamanan palsu mereka, tapi mereka tahu tanpa itu mereka akan tetap terjebak. Pada akhirnya, orang lebih menghormati tukang obat pahit daripada penghibur murahan. Obat bisa menyembuhkan meskipun pahit, sementara hiburan kosong hanya menunda kematian. Dan kamu harus memilih, jadi penghibur yang dilupakan atau jadi pemberi solusi yang dikejar meski dibenci. Keenam, kamu memberi semangat, bukan menjatuhkan. Mulut bisa jadi senjata paling busuk atau paling agung. Banyak orang menggunakannya untuk menusuk, menghina, dan meruntuhkan mental orang lain. Tapi jika kamu justru punya mulut yang mampu memberi semangat, menyulut keberanian, dan menyalakan api di dada orang lain, maka kamu akan dicari seperti orang haus mencari air. Orang selalu butuh suara yang mengangkat, bukan tangan yang menyeret ke lumpur.
Kata-kata yang tepat bisa mengubah orang lemah jadi berani, orang ragu jadi yakin, orang hancur jadi berdiri lagi. Jika dari mulutmu keluar energi yang membuat orang lain merasa lebih kuat, maka keberadaanmu akan menjadi candu. Mereka akan mengejarmu hanya untuk sekadar mendengar kalimat singkat yang bisa mengubah hari mereka. Namun, memberi semangat tidak berarti harus manis dan lembut. Kadang justru kata-kata yang keras, pahit, dan brutal lebih efektif. Yang penting, niatmu jelas. Bukan merobohkan, tapi membangkitkan, membangunkan, mengangkat. Itulah bedanya mulutmu dengan mulut kebanyakan orang. Suaramu menyalakan, bukan mematikan. Pada akhirnya, manusia tidak benar-benar mencari hiburan murahan. Mereka mencari suara yang bisa menggerakkan jiwa mereka. Jika mulutmu adalah sumber bara yang bisa membakar semangat, maka kamu akan menjadi magnet. Dan magnet semacam itu tidak pernah dibiarkan sendirian. Ia selalu dicari, dikejar, dan dibutuhkan. Ketujuh, kamu tahu cara mendengarkan tanpa menghakimi. Mayoritas manusia tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran bicara atau bahkan menyela sebelum lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. Tapi jika kamu benar-benar bisa mendengar, tanpa menginterupsi, tanpa langsung memberi vonis, tanpa menjatuhkan, maka kamu akan jadi tempat orang lain kembali lagi dan lagi. Didengarkan adalah kebutuhan dasar yang sering diabaikan. Orang bisa merasa kesepian bahkan ketika berada di tengah keramaian, karena tak ada yang mau mendengar isi hati mereka. Ketika kamu hadir sebagai pendengar setia, kamu memberi makanan yang tidak terlihat, tapi menyelamatkan jiwa. Dan itu membuatmu sangat berharga. Kekuatan mendengarkan bukan kelemahan. Itu adalah seni memahami manusia. Itu adalah bentuk empati yang membuat orang merasa tidak sendirian. Dan dalam dunia yang semakin penuh dengan suara, pendengar sejati adalah harta karun. Jika kamu bisa melakukan itu, maka orang akan mencarimu bukan hanya saat mereka senang, tapi terutama saat mereka rapuh. Karena di hadapanmu, mereka bisa runtuh tanpa takut terlihat menyedihkan.